Wis belajar bertani milenial lah. Sadurunge kan petani tok-tok lek jare wong Banyuwangi. Pengurangan isi dompet wis berkurang. Hasil panen pun bertambah. Ya alhamdulillah. Bertani ku saiki wis makin maju lah. Makin sukses pokoknya. Beras bukan sekadar komoditas bagi masyarakat Indonesia. Salah satu sumber karbohidrat itu merupakan urat nadi kehidupan dan simbol kesejahteraan di atas pinggang mayoritas masyarakat Indonesia. Sebagai pangan utama, beras memiliki manfaat yang terus berkembang untuk menjawab tantangan kesehatan masa depan. Fokus utama berbagai pihak saat ini adalah mengoptimalkan nilai gizi mikro pada beras agar dapat memberikan manfaat kesehatan yang jauh lebih besar bagi jutaan penduduk yang mengandalkannya setiap hari. Indonesia terus bergerak untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi mikro, khususnya dalam meningkatkan kecukupan zat besi, yodium, dan vitamin A. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi anemia pada wanita hamil sebesar 27,7%, sementara pemeriksaan kadar hemoglobin mencapai 15,5% usia 15-24 tahun dan 16,2% secara umum. Hal itu menjadi tantangan besar untuk menghadirkan gizi yang lebih lengkap melampaui beras dari sekadar pemuas rasa kenyang. Dilihat dari komposisi konsumsi, beras ini masih dominan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kita, masih menjadi sumber bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat kita. Kita juga melihat kandungan-kandungan gizi yang ada di beras. Namun demikian, kalau hanya mengandalkan beras untuk pemenuhan gizi esensial mikro, nampaknya kita masih perlu upaya penganekaragaman konsumsi dari beberapa komoditas, atau langkah yang lain adalah pengayaan gizi yang diperlukan ke dalam beras itu sendiri. Upaya peningkatan asupan gizi juga berfokus pada penanganan stunting atau TENKES. Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat 19,8% balita masih memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi. Tantangan itu memacu perbaikan kualitas berat badan lahir serta perluasan edukasi gizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk pemenuhan gizi itu paling tidak ada 3 ya. Yang paling utama dan kita prioritaskan adalah pemenuhan kebutuhan gizi dari penganekaragaman konsumsi individu. Namun demikian ada kondisi-kondisi tertentu yang penganekaragaman kita masih terkendala. Oleh karena itu, ada strategi-strategi yang lain yang kita laksanakan, yaitu fortifikasi dan biofortifikasi. Inovasi biofortifikasi hadir sebagai langkah besar dalam meningkatkan mutu gizi beras sejak dini. Berbeda dengan beras biasa, beras biofortifikasi adalah hasil budidaya benih padi yang kandungan gizinya telah ditingkatkan sejak masa tanam. Melalui pemuliaan benih padi unggul, kandungan gizi ditingkatkan sejak masa pertumbuhan di sawah. Beras biofortifikasi itu pengayaannya dilakukan sejak budidaya, sehingga menghasilkan beras dengan zat gizi tertentunya lebih tinggi. Contohnya yang saat ini sudah dikembangkan yaitu beras kaya zinc. Nah, jadi tidak ada penambahan. Sementara beras fortifikasi yang lainnya adalah ditambahkan pada berasnya, yaitu berupa
campuran beras dengan kernel beras analog yang berisi premix vitamin mineral. Itu yang membedakan apa itu biofortifikasi, apa itu beras fortifikasi. Tujuannya sama-sama mengatasi kekurangan zat gizi mikro pada masyarakat. Kalau kata fortifikasi kan sudah biasa dengar. Fortifikasi itu adalah suatu makanan yang kemudian kita tambahkan suatu zat gizi. Jadi, tapi kalau biofortifikasi ada kata bio. Bio itu artinya hidup. Jadi penambahannya itu sejak dari kalau tanaman artinya sejak dia dari awal dari benihnya. Jadi pada saat kita panen, pada saat kita makan, kita tidak menambahkan, tapi si makanan ini sudah mengandung zat gizi tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat gizi yang lainnya. Beras merupakan salah satu kendaraan untuk ditambahkan zat gizi mikro. Ada zat besi, ada folat, ada vitamin B. Maka sebenarnya upaya fortifikasi beras juga merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengurangi kekurangan zat gizi mikro tadi. IPB, teman-teman dari pemuliaan benih, ya, perakitan yang kemudian bisa menghasilkan beras IPB 3S dengan produktivitas tinggi. Kalau varietas baru itu dia tanamannya lebih tegak, jadi malainya lebih banyak, produktivitasnya tinggi, tapi lebih tahan hama, kemudian penggunaan airnya lebih sedikit sehingga nanti ramah terhadap lingkungan. Itu kan juga perlu tuh. Sekarang sudah ada turunannya dari 3S, yaitu IPB 13S, IPB 15S, dan satu lagi IPB 9G. Produktivitasnya tinggi hingga 10,16 ton per hektar, ya, gabah kering giling GKG. Kemudian umur panen genjah pada umur 85, ya. Tinggi kandungan zinknya ini. Nah, tinggi kandungan zink, tekstur nasinya pulen. 9 Garuda juga pulen, tetapi lebih unggul nih yang kepulenannya 15S sama 13S kalau langsung nyicipin ya, begitu ya. Tantangan pemenuhan gizi di masyarakat juga terkait dengan fenomena hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Fenomena ini memperlihatkan kebutuhan kalori yang terpenuhi namun tidak dengan asupan gizi mikro. Hal itu dapat berdampak pada produktivitas, daya tahan tubuh, dan kualitas hidup. Hidden hunger, nah itu ya, itu masa hidden hunger itu artinya kelaparan tersembunyi. Itu kita kekurangan zat gizi mikro, yaitu vitamin mineral ini. Nah sekarang dengan biofortifikasi rasanya pulen, produktivitas tinggi, kandungan zat gizinya Zn dan Fe juga tinggi, luar biasa kan? Ini mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi gitu ya untuk bisa berkontribusi terhadap asupan gizi yang lebih baik melalui makanan sehari-hari. Ketika kita pemenuhan zat gizinya mikro cukup, beberapa penyakit ataupun kondisi fisiologis ikutan dari kekurangan tersebut bisa dikurangi seperti masalah anemia. Karena nanti kalau udah anemia ujungnya apalagi nanti ke stunting, karena wanita usia subur misalnya ketika dia anemia dia tidak bisa hamil dalam kondisi yang sehat, akan melahirkan anak yang seperti apa. Nah itu kan merupakan siklus. Tentu ujungnya adalah untuk masyarakat yang sehat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dengan biofortifikasi untuk kandungan zinc dan Fe pada beras varietas unggul baru ini sudah terbukti kandungan gizinya tinggi. Kita berharap nanti juga terbukti di lapangan. Penerimaan pada masyarakat, pada keluarga itu dan pada batita misalnya yang rentan kan untuk tankes ini juga tinggi dan bisa menunjukkan perbaikan atau yang signifikan lah begitu. Lewat inovasi teknologi, inisiatif multipihak menegaskan komitmen bersama untuk memperbaiki gizi masyarakat yang terbangun dalam sebuah ekosistem di sektor hulu.
Pada pertengahan 2025, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggagas sebuah inisiatif dalam bidang pertanian berbasis ekosistem untuk mengupayakan beras biofortifikasi kualitas terbaik. Lewat inovasi teknologi, inisiatif multipihak yang melibatkan pemerintah kabupaten, badan usaha milik negara, perusahaan pertanian berbasis life science, sektor privat, serta akademisi itu menegaskan komitmen bersama untuk memperbaiki gizi masyarakat. Beras biofortifikasi ini juga bagian dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, antara lembaga pendidikan, lalu juga antara sektor swasta yang terlibat di sini, dan yang lebih penting adalah para petani. Beras biofortifikasi ini ditanam dengan cara yang adaptif, yang menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Petani diajak untuk nantinya bisa bertani dengan cara yang ramah lingkungan, lalu juga bagaimana beras ini tahan terhadap cuaca dan sebagainya dan sebagainya. Program ini adalah salah satu solusi sejalan dengan tujuan nasional ketahanan gizi, meningkatkan kandungan nutrisi beras sehingga membantu menurunkan angka stunting dan kekurangan zat gizi mikro. Tujuan nanti pemerintah Indonesia adalah salah satunya adalah Indonesia Emas, dengan transformasi ketahanan pangan mendorong untuk petani tidak fokus pada kualitas tapi dengan kuantitas gizi, inovasi, varietas dan kemitraan lintas sektoral. Inisiatif ekosistem ini menunjukkan peran pemerintah daerah sebagai katalisator dalam pengintegrasian varietas bergizi tinggi, praktik budidaya adaptif iklim, dan akses pasar yang andal. Inisiatif ekosistem Banyuwangi dapat menjadi laboratorium hidup bagi praktik pertanian inklusif dan berkelanjutan demi membangun masa depan sistem pangan Indonesia yang lebih tangguh. Kami melihat program pemerintah ini sangat bagus, Mas, ya. Bagaimana memang komitmen pemerintah kalau kita ngelihat the way-nya ya, kenapa program biofortifikasi ini hadirkan salah satunya sebagai jangka panjang kita upaya mempersiapkan Indonesia Emas 2045 ya, Mas, ya. Kalau ini nanti menjadi sebuah industri mulai dari hulu sampai hilir, kita berpikir ini akan menjadi sebuah impact yang lebih besar, karena kita berpikir saat private sector dan government sector itu bisa berkolaborasi bersama, itu akan menciptakan dampak yang lebih besar, Mas. Sebagai upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan, program ini mengintegrasikan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan tanah agar lebih ramah lingkungan. Kami dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentu bagaimana tidak hanya berpikir bahwa beras ini diproduksi, tetapi produktivitasnya itu yang lebih menjadi penting. Bagaimana beras ini tidak hanya dipanen, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat kami, sehingga tidak hanya petani yang mendapatkan manfaat, tapi masyarakat kami juga mendapat manfaat. Ini juga akan membantu peningkatan nilai jual petani, sehingga akan menambah lebih stabil dengan pendekatan pemerintah pentahelik. Itu adalah suatu kolaborasi kita bersama, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kita kolaborasi dengan teman-teman pengusaha pentahelik, insya Allah akan menjadikan suatu pelayanan yang terbaik dan nanti akan meningkatkan pendapatan bagi petani. Saat kita bisa merangkai ini, mulai dari hulu sampai hilir menjadi satu kesatuan, kita berpikir akan menjadi sesuatu program yang lebih impactful. Kita berharap suatu saat nanti masyarakat itu dihadirkan dengan berbagai macam varietas pangan kaya nutrisi. Nah, salah satu kontribusi kita itu adalah menghadirkan pangan kaya nutrisi dari sisi pangannya, yaitu adalah beras biofortifikasi. Kami berharap ini juga bisa berkelanjutan agar sustain, agar bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama masyarakat,
dan juga pemerintah, maka saya rasa ini konsep seperti ini juga mampu. Apalagi dengan dukungan swasta atau pengusaha atau perusahaan gitu ya, bibit-bibit bisa diberikan kepada para petani-petani sehingga petani mudah mendapatkan bibit itu, dan semakin penyebarannya semakin banyak maka manfaatnya juga semakin banyak. Kita ada kerjasama juga dengan teman-teman dari Danone Aqua, karena memang teman-teman di Danone Aqua juga sangat memiliki komitmen yang sangat tinggi Mas ya untuk menjaga hulu dan hilirnya itu, salah satunya di pengembangan low carbon rice. Nah di sisi lain kita juga ada kerjasama nih Mas sama teman-teman Bulog, yaitu mitra tani ya. Jadi teman-teman Bulog itu juga sekarang fokusnya bukan hanya sebagai standby buyer, tapi juga bagaimana bisa masuk di budidaya. Nah, di sisi lain kita juga ada kerjasama nih Mas sama teman-teman IPB yang memang fokusnya adalah bagaimana di pengembangan benihnya. Nah, akhirnya Mas kita sampaikan ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan kebetulan respon dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat positif sekali, sehingga apa yang menjadi inisiasi ini itu dianggap sebagai salah satu upaya konkret untuk menjaga TPID Mas ya, ada tim pengendalian inflasi daerah. Bagaimana ini ada salah satu programnya adalah gerakan pengendalian inflasi pangan. Secara rasa, beras biofortifikasi tidak memiliki perbedaan dengan beras yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat selama ini. Hal ini menjadi salah satu pijakan penting bahwa tingkat penerimaan beras biofortifikasi pada masyarakat bukan merupakan perkara rumit. Hampir semua masyarakat Indonesia itu makan nasi Mas, dan frekuensinya paling tidak satu hari itu 3 kali. Nah makanya kita berpikir saat ini nanti menjadi sebuah industri, masyarakat itu akan dihadapkan pada banyak pilihan. Salah satu pilihannya itu adalah pangan kaya nutrisi, sustainability agriculture, regenerative agriculture, atau mungkin low carbon cultivation dan lain sebagainya, itu tidak selesai di piloting Mas. Jadi kita berpikir bagaimana hal-hal baik ini menjadi sebuah kebijakan yang masif yang bisa diberlakukan di skala level yang lebih besar. Sehingga kita berpikir suatu saat nanti Mas, kita ekosistem pertanian yang ramah lingkungan itu benar-benar ada secara kebijakan maupun eksekusi di level grassroots-nya Mas. Mengoptimalkan nilai gizi pada bahan pokok harian, Fondasi Indonesia yang lebih kuat dan cerdas tengah dibangun lewat inovasi beras biofortifikasi. Dari bulir padi berkualitas di sawah, para petani berperan penting mewujudkan generasi masa depan yang tangguh dan sehat. Budidaya beras biofortifikasi di Kabupaten Banyuwangi yang melibatkan multisektor memastikan para petani dapat mengelola lahan guna menghasilkan produk berkualitas tinggi. Pendampingan para petani dengan pemanfaatan teknologi menjadi upaya perwujudan pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Beragam metode dengan pendekatan teknologi dirancang untuk peningkatan kesehatan tanaman dan tanah, sekaligus praktik budidaya lebih ramah lingkungan serta berdaya saing secara ekonomi. Di sisi hulu, keberhasilan keberlanjutan ekosistem beras biofortifikasi terletak pada pemilihan benih, penerapan teknologi, hingga pengukuran total emisi yang dihasilkan selama proses budidaya. Kita mengenalkan petani, mengedukasi petani untuk menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, juga disertai dengan kita menurunkan tim tenaga ahli yang memang background-nya pertanian untuk kerja bareng petani, supaya petani itu bisa mulai menggeser pola budidaya konvensional menjadi pola budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saat budidaya, petani mendapatkan pendampingan dalam penerapan praktik pertanian regeneratif melalui teknologi yang mencakup intervensi pengolahan lahan, masa tanam, hingga panen.
kita usahakan untuk selalu koordinasi untuk memperbanyak tanam, kemudian kita akan kolaborasi dengan teman-teman pengusaha sehingga nanti beras kita itu kualitasnya baik. Dengan kualitas baik sehingga petani itu merasakan harga yang cukup baik sehingga akan mengangkat semuanya, ekonominya dapat, kemudian stuntingnya dapat, dan nanti kami berharap Banyuwangi menjadi pilot project. Mas Yudi, apa kabar Mas? Baik. Hari ini Mas, kita mau semprot dekomposer. Itu disemprotkan waktu nyingkal apa udah ratan? Nah, buat waktu nih, itu wayah nyingkal ngono Mas. Jadi sebelum ratan. Nah, di sini kita juga mengedukasi dan mengkampanyekan ke masyarakat untuk merubah pola yang lama. Pola apa? Pola yang seperti membakar jerami gitu. Nah, itu kan sangat menghasilkan emisi yang sangat besar ya. Kalau untuk program edukasi ini harus, karena selama ini kita harus untuk berdampak lebih luas sehingga masyarakat ini lebih maju, petani terutama petani maju untuk selalu memajukan inovasi dan teknologi. Alhamdulillah kita pun bersama dengan Pemerintah Pusat selalu mendapat bantuan alat pertanian yang cukup besar. Kita ingin petani tidak bergantung pada pupuk kimia saja gitu. Kita tahu dengan penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus sudah berpuluh-puluhan tahun, ini akhirnya menurunkan kesehatan atau degradasi terhadap kesehatan tanah. Target kita adalah mengembalikan kesehatan tanah, di saat bersamaan juga tetap bisa menjaga produksi dari tanaman padi itu sendiri. Sebelah kanan, kiri juga. Dari program yang sudah kita jalankan, kurang lebih di 60 hektar ekosistem biofortifikasi, setidaknya kita sudah berhasil mengkonserv air sejumlah 300 juta liter. Gitu. Kemudian dari sisi emisi, kita bisa menahan kurang lebih 600 ton ekuivalen CO2. Kalau ngelihat besok bisa Mas, lihat besok hujan apa enggaknya. Untuk kondisi cuaca sebagian berawan dengan kemungkinan peluang hujannya di angka 24%, jadi masih aman. Untuk beberapa hari ke depan pun masih aman. Automatic Weather Station atau stasiun pemantauan cuaca otomatis gitu. Nah, dari teknologi ini baik tenaga pendamping maupun petani bisa mendapatkan informasi secara berkala, informasi terkait dengan cuaca. Jadi harapannya perakiraan cuaca bisa kita dapatkan, petani bisa bergeraknya lebih proaktif. Nama saya Muhammad Rizal Nurjaini, asal dari Banyuwangi, tepatnya di Desa Pengatigan, Dusun Lugjak, Jawa Timur. Kita tanamnya padi 32, yang di situ menurut penelitian itu ada kandungan Fe sama Zn-nya yang cukup tinggi, yang hampir sama seperti padi-padi untuk menangani stunting itu. Untuk 32 sendiri pun Banyuwangi lumayan jadi primadona dengan potensi hasilnya yang sangat tinggi. Bobot panennya itu juga lumayan bagus. Kalau untuk padi-padi lainnya itu per karung di sini tuh biasanya sampai 120, 125. Kalau Inpari 32 itu bisa sampai 135 itu. Pengembangan beras biofortifikasi terbangun dari ekosistem yang saling terhubung dari hulu ke hilir melalui pendekatan holistik, meliputi aspek pemenuhan gizi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Kita kerja itu nggak kepikiran, kerjaan saya nanti hasilnya bikin orang susah atau apa, itu kan kalau di pertanian kan enggak. Kita hasilnya dimakan orang karena hasil yang kita tanam itu orang bisa buat bekerja. Saya anggap itu ya pekerjaan di pertanian ya yang saya ambil keberkahannya itu.
Saya Muhammad Husni, ini Desa Benelan Kidul, Dusun Suko. Saya bertani di sini udah 3 tahun, 4 tahun lah, 4 tahun jalan. Sekarang nanam varietas biofortifikasi. Mas Husni, sehat Mas? Alhamdulillah. Petang macem lek ndak salah. Biofortifikasi. Terutama iki sing tak tanem iki IPB 9G. Terus yang kedua IPB 15S, Ambi Inpari 32, terus Nutrizing. Terus keunggulannya Inpari IPB 9G iki lebih unggul, kanggo masyarakat iki lebih dikonsumsi ku lebih sehat lah. Ndak terlalu banyak bahan kimiae. Wis belajar bertani milenial lah. Sadurunge kan petani tok-tok lek jare wong Banyuwangi. Pengurangan isi dompet wis berkurang. Hasil panen pun bertambah. Ya alhamdulillah. Bertani ku saiki wis makin maju lah. Makin sukses pokoknya. Kolaborasi multi pihak menunjukkan setiap sektor memiliki peran penting untuk menciptakan ragam varietas bergizi tinggi, praktik budidaya yang adaptif terhadap iklim, dan akses pasar yang andal. Praktik pertanian yang inklusif dan berkelanjutan adalah jawaban tantangan kemarin, hari ini, dan masa depan pangan Indonesia.